Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Ican, host podcast Persepsi Fakta. Tentunya di channel spesial kita Fakta Banten Online. Dan kali ini momen spesial di bulan September khususnya kita menemui momen yang spesial, yaitu Hari Badak Internasional atau Hari Badak Sedunia. Dan sudah bersama saya sejumlah narasumber yang luar biasa. Tentunya diskusi kita pada sore hari ini atau malam hari ini akan membahas tentang upaya perlindungan badak Jawa yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon, kolaborasi antara pemerintah dengan elemen masyarakat sipil. Saya perkenalkan dulu narasumber kita, ada 3 pria-pria tampan ini. Pria-pria tampan yang sudah bersama saya. Narasumber yang paling dekat dengan saya, Pak Asep Yayus Firdaus, pengendali ekosistem hutan, penyelia, urusan pelayanan perizinan keanekaragaman hayati dan wisata alam Balai Taman Nasional Ujung Kulon. Siap. Selanjutnya ada Pak Dudi Mulyadi, Sarjana Kehutanan MSI, Kepala Subbagian Tata Usaha Balai Nasional Taman Ujung Kulon ya. Ya. Yang satu lagi, nah ini masyarakat yang peduli terhadap lingkungan dari Yayasan Alabama Indonesia, Kang Yosep Aulia Rahman. Itu tadi kawan fakta, narasumber kita. Nanti selama beberapa jam ke depan atau diskusi kita akan mengulas tentang bagaimana badak Jawa yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon, seperti apa kondisinya, bagaimana populasinya saat ini, dan bagaimana upaya perlindungannya. Kolaborasi antara pemerintah yang diwakili oleh Balai Taman Nasional Ujung Kulon dengan Yayasan Alabama Indonesia. Saya pertama-tama bertanya dulu soal kondisi badak Jawa kita, Pak, saat ini. Informasinya menggembirakan nih. Menggembirakan karena FIFA ternyata menetapkan badak Jawa jadi ikon Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Sudah tahu ya? Betul. Iya. Baru kemarin tuh 18 September kemarin ya, di launching di akun medsosnya FIFA bahwa badak Jawa jadi ikon Piala Dunia U20 usia 20 tahun 2023 nanti di Indonesia. Tapi kalau ini bentuk dukungan luar biasa lah ya dari elemen olahraga, elemen masyarakat pencinta olahraga terhadap badak Jawa. Tapi kondisinya saat ini badak Jawa sendiri di Taman Nasional Ujung Kulon bertambah terus ya. Iya. Saya mau nanya ke Pak Yayus dulu kayaknya. Gimana Pak Yayus? Baik, terima kasih. Jadi kita kan melakukan monitoring badak Jawa ya secara rutin di tiap tahun dengan menggunakan kamera trap, dan alhamdulillah di tahun 2021 itu kita mendapatkan kelahiran 5 ekor anak badak Jawa di tahun 2021. Tahun 2021. Nah, untuk tahun 2022 sendiri masih proses monitoring nanti sampai akhir tahun, dan mungkin nanti kita akan tahu rilisnya apakah nanti ada kelahiran atau ada penambahan atau ada pengurangan seperti itu. Jadi untuk jumlah populasi badak Jawa itu sendiri sampai di tahun 2021 itu sejumlah 76 ekor individu. Itu jadi ada jantannya sekitar 39, betinanya 36 sekarang ya? 76 ekor. Dan kemungkinan terus bertambah? Mudah-mudahan, karena dari temuan-temuan tim monitoring di lapangan selalu ada beberapa blok ya, beberapa lokasi yang menemukan adanya tapak-tapak yang diduga masih anak-anak gitu. Mudah-mudahan nanti kita tahu dari hasil analisis, dari hasil dari kita meneliti si hasil kliknya itu, mudah-mudahan itu anak baru gitu. Tapi belum ada kamera yang memotret ya, yang perkembangan terbaru ini? Belum ya. Iya. Kalau ke Pak Dudi nih, Pak Dudi. Ya. Balai TNUK sendiri dalam hal menjaga ekosistem ini supaya tetap nyaman buat badak Jawa gitu ya, karena kan badak Jawa ini salah satu hewan yang memang
sulit bereproduksi ya. Sulit bereproduksi. Tentunya habitat dan ekosistem mereka harus terus dijaga kan oleh pemerintah, salah satunya oleh Balai. Apa yang terus dijaga oleh Balai ini? Ya, kami tetap berpegang prinsip kepada kaidah-kaidah konservasi. Ada 3 pilar yang menjabatani perilaku satwa liar di Taman Nasional Ujung Kulon, antara lain 1, perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan. Dalam hal perlindungan dan pemanfaatan, kami perlindungannya menggunakan tenaga-tenaga pengamanan hutan yang memang sudah terlatih dan memiliki kapasitas dalam hal operasional di lapangan cukup tinggi, karena meliputi pengamanan sistem pengamanan daratan dan lautan. Jadi saat ini kami berserta 9 polisi kehutanan dan beberapa mitra yang tergabung dalam RPU Rhino Protecting Unit selalu bekerja dalam rangka melakukan upaya-upaya perlindungan sekitar kawasan, terutama kawasan Semenanjung Ujung Kulon. Nah, ini menjadi salah satu fokus kita agar badak kita terjaga eksistensinya di lapangan, seperti itu. Kalau luasan ekosistemnya, habitatnya sendiri sampai sejauh ini berapa, Pak? 35.000 hektar itu di sekitar Semenanjung Ujung Kulon itu hampir 90%, hampir 80% adalah zona intinya Taman Nasional Ujung Kulon di situ. Jadi core-nya Taman Nasional Ujung Kulon itu adanya di Semenanjung Ujung Kulon, di kepalanya ujung Pulau Jawa bagian barat. Ya. Kalau badak sendiri sebagai hewan yang sebenarnya bisa nggak kita melihat langsung gitu ya kondisi? Ya sebenarnya kita kalau fakta langsung kita agak sulit ya, karena sesuai dengan sifatnya badak itu pemalu. Orang selalu bilang bahwa dasar lu muka badak, padahal badak itu aslinya pemalu, itu kan seperti itu. Bertolak belakang dengan sifat sikap dan daripada perilaku badak di lapangan, seperti itu. Sehingga kalaupun memang teman-teman kita berhadapan langsung, pernah ya, karena saling istilah tidak sengaja gitu bertemu dengan badak itu, badak muncul, orang itu muncul. Nah, itu dua-duanya lari. Nah, seperti itu. Tingkat kepekaan terhadap perangsangan manusia itu, kadar natrium manusia itu sangat tinggi. Seluruh satwa liar yang ada di lapangan itu, yang ada di hutan itu, kalau ketemu manusia bukan berhadapan-hadapan ingin menyerang, tapi mereka lari sendiri. Dengan luas lahan berapa? 38.000? Ya, 35.000 hektar. 35.000 hektar. Pemantauan berarti otomatis selain dengan manusia, dengan kamera itu tadi, Pak? Ya, kami juga selain tim Rhino Protecting Unit yang saat ini bekerja untuk pelindungan, untuk pengawetan juga kami menurunkan tim monitoring badak Jawa ataupun RMU, Rhino Monitoring Unit. Setiap bulan itu melakukan observasi di lapangan, melakukan pengamatan dengan cara pemasangan video trap, dengan cara pemasangan alat-alat yang bisa mengidentifikasi pergerakan badak kemana saja di sepanjang jalur Ujung Kulon itu sendiri, Semenanjung Ujung Kulon sendiri. Nah, buktinya bisa didapatkan data yang selanjutnya mungkin kita bisa kompilasi di kantor yang pengolahnya adalah Bapak Yayus sebagai identifikatornya daripada tiap periode capture penangkapan hasil kamera yang di lapangan, seperti itu. Berarti timnya di Pak Yayus nih, dipimpinnya? Iya, di Pak Yayus. Kalau jumlah personnya sendiri, Pak, yang sebenarnya sih kalau untuk tim kan ada lagi ya personil lapangannya, itu di bawah langsung oleh kepala seksi. Karena sekarang kan monitoring itu berbasis dengan resort based management. Jadi kendalinya ada di kepala seksi. Kalau di balai sini, saya khususnya itu adalah untuk pengolah datanya. Jadi data yang semua yang dihasilkan dari kegiatan monitoring badak Jawa itu di-pool di saya. Jadi mulai dari klipnya, terus data-data penempatan kameranya ada di saya semua. Pergerakan badak Jawa sampai dengan saat ini masih terus aktif ya mereka di lapangan, terpantau? Ya, terpantau. Tapi memang ada sedikit perubahan ya, perubahan pergerakan si badak Jawa itu sendiri, yang biasanya kita ketahui bahwa badak Jawa itu ada konsentrasi tinggi, konsentrasi sedang, dan rendah. Nah, untuk konsentrasi tinggi itu biasanya atau sudah kita ketahui dari sebelum-sebelumnya itu ada berada di daerah selatan Semenanjung. Tetapi untuk saat ini di daerah selatan itu relatif berkurang.
dia pindah ke tengah dan lebih ke utara. Gitu. Baik kawan fakta, ternyata kita harus mendalami nih apa namanya hewan spesies yang memang spesial bagi Indonesia, karena satu-satunya badak Jawa ini hanya ada di Indonesia kan ya, dan itu ada di ujung kulon. Tapi ternyata mungkin kita belum banyak mengenal. Nanti kita akan dalami lagi seperti apa sebenarnya badak Jawa dan upaya perlindungannya setelah sesi berikutnya. Ya, kembali lagi bersama saya Kang Ican, masih tetap di Persepsi Fakta, dan masih kita membahas dan mengulas soal badak Jawa, karena memang momen kita saat ini memperingati Hari Badak Internasional. Saya mau ke Yayasan Alabama Indonesia, ya, salah satu elemen masyarakat yang cukup konsen mengawal atau mengamati ya perkembangan upaya perlindungan badak Jawa. Kang Yasep, saya mau nanya nyentil soal dua cabang olahraga, memang sepak bola dan wushu ya, menjadikan badak Jawa sebagai ikon ataupun maskot di gelaran kompetisinya. Ini sudah cukup membuktikan bahwa masyarakat memberikan dukungan kepada apa namanya spesies spesial kita ini yang terancam punah ini, atau bagaimana pandangannya Yayasan Alabama? Ya, kalau menurut saya Kang, memang apa namanya kampanye perlindungan badak Jawa ini cukup galak ya belakangan ini. Jadi memang mungkin juga apa namanya kalau kita sih berpikir badak Jawa karena memang spesies yang sangat terancam punah gitu di dunia, memang seharusnya seperti itu gitu Kang Ican. Jadi kampanyenya tidak hanya dilakukan oleh pihak seperti Balai Taman Nasional Ujung Kulon atau KLHK saja gitu. Artinya elemen-elemen masyarakat lain seperti misalnya dari olahraga, pendidikan, terus kemudian elemen-elemen lain juga harusnya ikut bersuara gitu. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, badak Jawa karena hanya Indonesia yang punya, itu harus menjadi bagian yang apa namanya semua kesempatan harusnya memang dipromosikan gitu. Entah itu misalnya kemarin di PON, terus kemudian sekarang misalnya di Piala Dunia dan lain sebagainya. Ya harusnya mungkin yang kemarin di mana di Mandalika juga, di yang Formula E juga gitu, itu harusnya dipromosikan. Karena apa? Ya mungkin status terancam punah ini juga mungkin berkaitan dengan tingkat kepedulian masyarakat gitu kan terhadap upaya-upaya perlindungan badak Jawa. Karena kita tahu Ujung Kulon ini kan termasuk kawasan yang diapit oleh masyarakat ya Pak. Ya, masih banyak masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah Ujung Kulon kan ya? Banyak Pak, banyak, dan itu juga yang mungkin jadi yang concern kita di Alabama, bagaimana kita mendorong pengetahuan masyarakat terkait badak Jawa gitu. Nah sehingga di Alabama sendiri Kang Ican, itu kita berupaya untuk bagaimana badak Jawa ini masuk ke dalam kurikulum pendidikan secara formal. Nah makanya kita mendorong pemerintah Kabupaten Pandeglang memasukkan unsur PLH yang salah satu kontennya adalah badak Jawa di muatan lokal gitu. Jadi sehingga bisa diajarkan di sekolah secara intensif gitu. Nah harapan kita, kenapa sih kita memasukkan ini ke dalam mulok PLH? Nah
setelah mendapatkan pengajaran yang intensif, kita berharap masyarakat bisa lebih tahu gitu, apa sih badak Jawa, apa sih fungsinya, bagaimana sih kondisinya gitu. Minimal itu dulu gitu, sebelum memang aware-nya mereka terhadap badak Jawa terbangun gitu. Nah, menurut saya memang berkaitan tadi dengan FIPA mempromosikan itu, dan kalau saya sih cukup senang gitu, senang kenapa ya badak Jawa ini memang ya harus begitu gitu, dipromosikan secara masif gitu. Cukup menggembirakan lah ya. Nah, ada dukungan atau apresiasi dari masyarakat olahraga misalnya terhadap badak Jawa. Karena saya berharap ya semua elemen, termasuk misalnya di keagamaan, misalnya kan masuk juga misalnya di khotbah Jumat gitu, atau misalnya apa namanya ya dimanapun gitu, semua berbicara. Tapi sebenarnya bicara apa ya, bicara masyarakat sekarang kan bicaranya benefit apa sih yang didapat masyarakat misalnya untuk menjaga apa dalam hal menjaga badak Jawa ini, toh kita nonton aja nggak bisa misalkan gitu ya, ngelihat saja kan nggak bisa gitu kan ya, menyentuh juga nggak bisa. Kalau di kebun binatang kan kita bisa kunjungi dan apa namanya mengenal langsung gitu ya. Kalau ini kan pengetahuannya hanya dari media gitu ya, saluran tampilan video gitu. Yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dengan menjaga habitat badak Jawa ini apa kira-kira? Ya, kalau saya sih mungkin di pandangan saya Kang Ican ya, kelestarian badak Jawa juga berpengaruh terhadap pendapatannya masyarakat. Anggap begini, wilayah anggap di Pandeglang ya Pak, dari kecamatan Carita sampai kecamatan Cikesi, masyarakat pesisir hampir rata-rata kan nelayan Kang Ican. Nah, kita lihat kondisi misalnya pantai di Carita sampai dengan Panimbang gitu. Bagaimana kondisi pantainya sekarang kan? Nah, ada kerusakan terumbu karang, mangrove dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Masyarakat banyak akhirnya menggantungkan mencari ikannya di dalam kawasan gitu. Di sekitar kawasan Taman Nasional Ujung Kulon yang memang secara ekosistem terjaga. Masih terjaga. Tetap asri ya. Dan mungkin kan salah satu satwa kuncinya adalah badak Jawa. Kenapa kawasan itu dipertahankan sampai seperti sekarang ini gitu? Itu ekosistemnya dijaga, terus kemudian keasliannya dijaga. Nah, satu manfaat yang diambil dari masyarakat adalah itu, ketika kawasan yang lain rusak ini masih tetap terjaga gitu, kita masih bisa ngambil ikan di sana gitu, di sekitar kawasan. Terus kemudian mungkin ya lebih jauh ya kita punya oksigen yang bagus gitu kan, karbon saving yang bagus gitu. Kita juga tahu Banten ini kan termasuk salah satu penyumbang polusi udara terbesar gitu. Sebelah barat sananya udah banyak industri gitu ya. Mungkin ini jadi sebagai penyeimbangnya gitu. Kalau kita ada semboyan back to nature itu adanya di sana sebenarnya kan gitu ya. Di Taman Nasional Ujung Kulon ya. Betul. Iya. Saya kembali ke Pak Yayus nih. Boleh. Pak Yayus, kalau antara SDM yang menjaga hutan gitu ya, Taman Nasional Ujung Kulon yang dikelola, ataupun ini dengan masyarakat sendiri seperti apa posisinya? Karena kan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon itu kan ada pemukiman masyarakat juga ya. Gesekan kah atau memang ada sinergi seperti apa sehingga bisa tetap terjaga gitu habitat di sana? Jadi kan yang saya ketahui ini dari sisi monitoring badak Jawa aja ya. Iya. Jadi kan monitoring badak Jawa itu dilakukan oleh 5 resort yang ada di Taman Nasional, khususnya seksi 2. Tetapi di dalamnya itu anggotanya itu 1 petugas, di 4 lagi masyarakat. Jadi masyarakat itu kan diambil dari desa-desa sekitar kawasan Taman Nasional. Jadi memang ada pemberdayaan begitu itu ya. Di situ jadi maksudnya. Jadi memang si monitoring badak itu sendiri sudah bisa sedikitnya memberikan manfaat lah secara langsung, khususnya untuk pendapatan ya secara bagi masyarakat sekitar. Tetapi meskipun demikian, memang kan kita tidak bisa semua meraih semua masyarakat ya untuk masuk kawasan. Kita juga terbatas dengan pendanaan dan segala macamnya. Jadi memang diperlukan bergandengan tangan atau kerjasama dengan mitra-mitra juga gitu, biar nanti misalkan Taman Nasional sudah sekian orang yang sudah kita bisa berdayakan, yang belumnya bagian mitranya yang memberdayakan juga gitu. Akhirnya semua masyarakat di sekitar kawasan itu bisa merasakan manfaat dari Taman Nasional Ujung Kulon. Iya. Gitu. Kalau Pak Dudi, memang selain masyarakat sekitar, elemen masyarakat seperti Yayasan Alabama atau yang lainnya juga banyak ikut berpartisipasi dalam
kerjasama dengan Balai TNUK misalkan? Kalau melihat seksi ya, isu tentang TNUK ini seksi ya, bukan berarti seksi kepala seksi ataupun apa, seksi kayak ibaratnya perawan ya, ibaratnya perawan yang memiliki gestur tubuh yang cukup unik dan bagus sehingga menimbulkan ketertarikan para pihak, terutama mungkin dari luar Banten ataupun dari Jakarta, dari Bogor itu tertarik untuk coba mengelola atau memanfaatkan keseksian daripada habitat badak ini di lapangan, sehingga ketertarikan itu menjadikan mereka membuat usulan-usulan bagaimana kalau kita bantu ngelola ini barang di sana gitu kan, ibaratkan seperti itu. Nah, artinya semua bisa diramu menjadi sebuah kolaborasi. Dan itu diamini oleh pemerintah dalam hal ini KLHK melalui Permen HUT nomor 85 tahun 2014 seperti itu. Nah, termasuk juga kawan-kawan dari Alabama bisa bermain di situ, ada Yayasan Badak Indonesia yang sudah concern terlebih dahulu untuk membantu pengelolaan masalah badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon. Ada satu lagi aliansi terpadu ALET ya yang memang menjadi istilahnya mitra yang baru, kita juga mencoba bergabung untuk melengkapi hal-hal yang sifatnya A mengerjakan ini, B mengerjakan ini, C mengerjakan ini, seperti itu. Sehingga jadi terwujud sebuah kolaborasi yang memikirkan masa depan habitat badak di Ujung Kulon dan tetap berupaya untuk menjaga populasi itu jangan sampai hilang atau punah seperti itu. Tujuannya tetap pada upaya perlindungan dan menjaga populasi. Tapi memang elemen masyarakat maupun masyarakat sekitar misalnya itu dalam hal ikut menjaga itu tidak sampai masuk ke wilayah yang memang jadi jadi tempat khusus gitu bagi badak sendiri ya. Bukan hanya ikut membantu mengelola, tapi juga dari pihak-pihak lain seperti Institut Pertanian Bogor, Untirta, mungkin universitas lain yang ada di seluruh Indonesia, bahkan meriset melakukan penelitian-penelitian. Itulah adalah penguatan fungsi terhadap kawasan juga. Jadi mereka melakukan penelitian-penelitian di lapangan terkait apa sih yang menjadi kelebihan-kelebihan di habitat badak ini sendiri. Bagaimana caranya mendesain supaya itu tadi semua berkolaborasi ingin menyelamatkan badak, populasi badak Jawa Taman Nasional Ujung Kulon ini agar tetap eksis, mendunia, dan bahkan mungkin bisa ke depan bisa berharap reproduksi ya, artinya dikawinkan di satu tempat sehingga menjadi sebuah menghasilkan produktivitas kualitas badak yang bagus gitu ke depan. Nah, kami ke depan terus berusaha, dan saat ini mungkin kami sudah mendesain ataupun merealisasikan Japan Rhino Sanctuary Conservation Area di lapangan dengan fasilitas-fasilitas yang mungkin cukup mumpuni ya ke depan, bisa kita manfaatkan, bisa kita jadikan tempat kegiatan-kegiatan yang sifatnya kolaborasi di situ. Jadi di situ ada stasiun riset, ada displaynya, ada tempat pedoknya untuk mengawinkan badak di sana nanti kalau ke depan kita berhasil menyiapkan ataupun mengkondisikan badak supaya hadir ke tempat YRSCA itu. Canggih lah pokoknya Ujung Kulon nanti ke depan. Kondisi kesehatan populasi badak sendiri yang 76 itu sampai saat ini kelihatan masih stabil atau? Jadi kalau dari hasil pemantauan dari Pidotrap ya memang secara umum, secara fisiknya bisa dikategorikan sehat. Tetapi kita juga jangan puas aja begitu saja, karena apa? Populasi badak itu atau habitat badak itu hanya ada di Ujung Kulon. Satu-satunya yang bisa dibilang terisolasi. Otomatis kemungkinan kawin sedarah itu, inbreeding itu ada. Gitu. Jadi memang harus terus dilakukan penelitian ke arah situ. Bagaimana DNA-nya, bagaimana kondisi untuk reproduksinya, bagaimana, apakah sehat atau tidak. Karena apa? Meskipun si badak Jawa yang dewasa itu kelihatan gede, kelihatan kekar, tetapi ternyata dari hasil kelahiran yang kita temukan itu ada beberapa anak yang memiliki cacat. Nah, itu menjadi concern kita, apakah memang si badak Jawa itu artinya kedalamannya, kondisi DNA-nya itu baik-baik saja atau tidak gitu. Nah, itu memang butuh penelitian terus ke arah sana gitu. Jadi tapi dari 76 itu Pak, itu pergerakannya atau
komunitas mereka itu berkumpul selalu atau terpisah? Badak Jawa itu kan sifatnya soliter ya, dia bergerak sendiri. Kecuali dia lagi musim kawin atau sedang membawa anak, baru bisa berbarengan lebih dari satu. Selebihnya mereka jalan-jalan sendiri saja gitu. Jadi terus pergerakannya pun tidak kita bisa tentukan hari ini dia akan ke sini atau besok atau kemana dia. Ya layaknya satwa liar saja gitu. Makanya kita memang agak sedikit kesulitan dalam memonitoring itu. Memang tim-tim di lapangan harus ekstra menentukan lokasi-lokasi mana yang sekiranya bisa dijadikan tempat pemasangan kamera yang bisa menghasilkan gambar-gambar terbaik begitu. Ya. Jadi termasuk tadi keinginan satu tempat apa namanya? Kalau ikan mah penangkaran gitu kayak gitu ya. Itu untuk sampai dikunjungi oleh badak sendiri perlu apa namanya? Ekstra gitu ya untuk memantaunya gitu. Jadi kita mencoba berupaya menghadirkan badak ke tempat lokasi yang sedang kita setting ya, sedang kita rencanakan untuk bisa datang ke sana. Dengan cara penggiringan, dengan cara umpan ya, dengan menggunakan pakan-pakan yang aneh-aneh yang supaya bisa memancing badak itu datang ke sana. Juga mungkin ada hal-hal lain yang mungkin metode yang di luar daya nalar manusia seperti itu yang mungkin bisa menghadirkan badak ke tempat itu gitu kan, seperti itu. Ya percayalah di Banten ya. Ya. Tapi upaya strategis misalkan hal seperti itu menjadi kebijakan yang juga didukung ya, maksudnya disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Ada dua faktor kan, faktor sesuai dengan metodologi, ya mungkin satu lagi non metodologi kan seperti itu. Ya, ini bisa menjadi salah satu tolok ukur bagaimana menghadirkan badak ke tempat yang memang sudah kita rencanakan. Bagaimana badak hadir di sana dan bisa kita coba lakukan reproduksi di sana gitu kan. Jadi sebuah cita-cita yang cukup tinggi bisa dijadikan tempat sanctuary atau penangkaran di sana dan mungkin bisa berkembang biak. Tujuannya itu menyelamatkan badak jangan sampai kawin sedarah itu tadi atau satu genetik seperti itu. Nah, kita berharap sih mendapatkan kualitas ya, badak itu memiliki kualitas yang baik sehingga bisa kita lepas lagi ke lapangan dan bisa hidup dan liar di lapangan, bisa normal gitu hidupannya di lapangan seperti populasinya itu. Semakin kuat lah gitu ya. Gitu. Baik kawan fakta, itu tadi makin menarik nih pembahasan kita soal badak. Banyak hal mungkin yang masih belum kita ketahui soal badak dan Taman Nasional Ujung Kulon. Nanti kita akan sambung lagi di sesi berikutnya kawan fakta. Jangan kemana-mana. Oke kawan fakta, kembali lagi dalam diskusi kita masih seputar Hari Badak Internasional dan banyak hal tadi sudah kita gali dari Balai Tenoka yang ada di Labuan ya, kalau kantornya ya. Kantor di Labuan. Kantornya ada di Labuan Pandeglang bersama Yayasan Alabama Indonesia, masih bersama Kang Yosep. Kang Yosep, saya mau ke Kang Yosep. Kalau bicara soal partisipasi masyarakat atau juga keterlibatan masyarakat dalam upaya pelestarian badak Jawa dan Taman Nasional Ujung Kulon. Tapi kan ada satu konsep bahwa terlalu intervensi manusia di
apa katanya di habitat atau ekosistem yang perlu dijaga di sana itu malah membuat nggak nyaman sebenarnya ke hewan atau satwa liar kan ya. Tapi apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan elemen masyarakat tadi untuk apa namanya partisipasinya ini bisa berdampak positif lah terhadap lingkungan di sana? Iya, kalau kita sih memang agak bingung juga sebenarnya Kang Ican kalau berbicara ya sebenarnya kan kawasan ini juga cukup penting juga buat manusia gitu, tidak hanya memang satwa-satwa yang ada di sana gitu, karena kalau kita tahu Ujung Kulon ini kan bukan hanya sebagai apa namanya pusat ekologi ya, tapi juga ada spiritualnya di sana gitu, terus kemudian ada banyak masyarakat yang bergantung hidup juga dari Ujung Kulon. Ada yang terkenalnya itu ini ya, apa namanya? Sangyang Sirah ya. Yeah. Area spiritual. Yeah. Nah, mungkin kita bisa semacam membagi zonasi, dan memang itu sudah dilakukan juga sama Taman Nasional Ujung Kulon. Mana areal yang memang bisa digunakan untuk aktivitas pariwisata misalnya, terus kemudian mana aktivitas yang memang bisa digunakan untuk areal tadi ya spiritual dan lain sebagainya. Nah, mungkin yang perlu ditekankan adalah bagaimana membuat pengawasan ini semakin bagus gitu. Nah, itu makanya perlu pelibatan masyarakat di sana. Karena mungkin kita tahu berapa orang sih PNS yang ada di Balai Taman Nasional Ujung Kulon gitu, Kang Ican. Kalau misalnya kita melihat dari struktur organisasinya Balai sendiri gitu. Kalau misalnya kita turunkan misalnya semua PNS ke Taman Nasional Ujung Kulon, mungkin ya paling satu resort Pak ya, kurang itu juga gitu. Nah, makanya perlu keterlibatan masyarakat di sana dalam hal terutama pengawasan, Kang Ican. Pengawasan. Nah, bagaimana misalnya pengawasan, terus kemudian edukasi juga. Jadi kalau masyarakat, mungkin masyarakat Ujung Kulon ya sedikit banyaknya sudah tahu bagaimana berperilaku atau beraktivitas di sana secara tata krama maupun secara aturan gitu. Mereka sudah tahu mana zonasi yang boleh dimasuki dan mana zonasi yang tidak boleh dimasuki. Nah, mungkin itu peran-peran yang perlu yang juga bisa kita kontribusikan sebagai masyarakat di dalam kawasan. Atau misalnya sebagai orang lokal misalnya Kang Ican, kita juga bisa berkontribusi untuk ya tadi sebagai promosi ketika orang luar misalnya tanya apa sih badak Jawa, apa sih bedanya dengan badak India gitu, kenapa sih badak Jawa spesial, emang dia apa sih gitu, makhluk seperti apa ya, mungkin kita bisa menjelaskan itu. Tapi kalau gini, semakin kita promosikan Taman Nasional Ujung Kulon misalkan dan ada badak Jawa di sana, kan semakin orang di luar ingin datang. Bahkan kalau sampai ramai misalkan kawasan konservasi kan kita tahu sebaiknya memang tidak menjadi keramaian kan gitu, akan mengganggu habitatnya, nggak bertolak belakang gitu. Iya, jadi yang mungkin kita promosikan bukan sesuatu yang tadi sifatnya destinasi atau keindahannya, tapi lebih ke edukasi tentang pengetahuan badak Jawa itu sendiri gitu Kang Ican. Gitu. Jadi kalau yang kita sasar ini sebenarnya bukan mengajak orang untuk datang, tapi membuat orang tahu apa sih badak Jawa, apa sih yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di dalam kawasan gitu. Jadi bukan mempromosikan secara harfiah, kita mengenalkan ini loh Taman Nasional Ujung Kulon punya Pulau Pecang yang pasirnya putih, yang pantainya bagus misalnya gitu. Ya mungkin itu dilakukan karena itu kawasan yang memang boleh orang berkunjung, boleh orang berwisata di sana. Tapi kita tidak berbicara misalnya sesuatu yang mungkin orang penasaran akhirnya berbondong-bondong ke Taman Nasional Ujung Kulon gitu kan. Sampai misalnya Ujung Kulon ini jadi mass tourism kan, itu yang kita tidak mau. Konservasi tetap konservasi. Adapun misalnya pariwisata ya dalam kunjungan terbatas dan ya mungkin bisa minat khusus ya Pak ya. Betul. Gitu. Nah, itu kalau peran-peran ya mungkin ya masyarakat bagaimana sih berkontribusi di Taman Nasional Ujung Kulon ya menurut saya banyak Kang Ican. Ya salah satunya dengan itu kita promosikan pengetahuan tentang badak Jawa, kita bisa membantu pengawasan gitu. Bisa membantu edukasi juga. Oke, saya mau ke Pak Dudi nih. Pak Dudi, kalau Taman Nasional Ujung Kulon itu kan memang masih boleh dikunjungi ya, karena ada wilayah yang tadi kata Kang Yosep, area ataupun bagian zona yang memang masih boleh masyarakat luar bisa caranya untuk datang ke Taman Nasional Ujung Kulon tetap harus lewat balai izin.
Ya, kalau secara aturan ya, setiap orang yang akan masuk ke dalam kawasan itu harus memiliki surat izin masuk kawasan, antara lain surat izin masuk kawasan dalam kata lain SIMAKSI ya, seperti itu. Biasa diterbitkan oleh balai dengan dengan pungutan karcis hari libur itu hari biasa itu Rp5.000 dan hari libur Rp7.500. Semuanya masuk ke kas negara. Ada PNBP-nya. PNBP-nya mengacu kepada PP 12 tahun 2014. Tapi kuota kunjungannya? Nah, itu kuota kunjungannya memang kami juga terbatas karena mungkin orang hanya melihatnya kalau lokalan sih nggak mungkin ya pakai permit. Tapi rata-rata orang datang dari Jakarta, dari luar kota Pandeglang yang memang sengaja ingin melihat langsung istilahnya potensi apa saja sih yang ada di Ujung Kulon. Nah, kalaupun yang sering memang melakukan kunjungan wisata ziarah itu ke Sangiang Sirah itu memang ada dari berbagai tempat, dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, mungkin semuanya datang ke sana karena berdasarkan wangsit ataupun ilamat seperti itu. Kalau berdasarkan itu goib lah ya. Nah, itulah pokoknya di luar daya nalar kita lah seperti itu. Nah, saya sendiri sudah 2 kali ke sana, memang ramai di sana, memungkinkan orang berziarah dan mungkin istilahnya berdoa di sana, mengikuti jejak-jejaknya para para leluhur-leluhur kita yang sudah terlebih dahulu sudah pernah datang ke sana. Yang begitu ada izinnya juga. Nah, itu biasa. Kalau yang normal ya mungkin mereka datang ke kantor seksi wilayah, ke resort, mereka lapor, mereka beli karcis juga seperti itu, masuk kawasan gitu. Kecuali yang masuknya secara goib ya. Tapi gini Kang Yayas nih, rasa penasaran publik atau masyarakat misalkan untuk lebih mengenal badak Jawa gitu ya, atau spesies lain yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon, balai sendiri menyuguhkan informasi seperti apa tuh sehingga katakanlah keingintahuan masyarakat tentang badak Jawa bisa terpenuhi kan? Kalau ngelihat langsung datang pun kan nggak bisa gitu kan. Cara balai menginformasikan atau memberikan penjelasan gitu kan kepada publik, pada masyarakat yang ingin tahu ini seperti apa selama ini. Jadi kita kan ada punya website ya Mas ya. Jadi kita di situ ada website khusus Ujung Kulon. Di dalamnya itu informasi tentang Ujung Kulon, baik flora, fauna, objek wisata segala macam ada di situ. Jadi bagi masyarakat umum yang pengen mengetahui tentang Taman Nasional Ujung Kulon bisa melihat dari website. Tetapi selain itu juga untuk anak-anak pelajar misalkan seperti itu, kita juga ada program Go to School, Rino Go to School. Jadi tim penyuluhan kita nih dari balai kadang-kadang ada program datang ke sekolah-sekolah SD, SMP di sekitar Taman Nasional gitu. Mungkin sekitar Pandeglang lah gitu. Jadi memberikan pendidikan konservasi tentang badak Jawa gitu. Jadi mungkin dari kegiatan-kegiatan itu kita berharap bahwa tentang badak Jawa yang ada di Ujung Kulon itu bisa menyebar luas ke masyarakat. Tapi kalau sajian secara visual ataupun tampilan pergerakan badak, misalkan kondisi fisik badak, itu secara update disajikan ke publik. Kalau kita kan dari kamera trapnya itu kan bukan live ya, bukan seperti CCTV. Jadi kita pasang 1 bulan baru kita ambil hasilnya. Jadi baru ketahuan badak ini ada atau tidaknya itu. Misalkan ada badak belum tentu hari itu. Jadi di bulan sebelumnya yang kita dapatkan hasilnya gitu. Nah, kita mencoba mengenalkan badak Jawa itu kita dengan merangkai klip-klip badak yang terbagus dijadikan satu film dokumenter, film badak misalkan. Jadi si film itu nanti kita akan misalkan ada kunjungan dari mahasiswa ke sini, mau penelitian atau dari siapapun yang akan berkunjung ke Taman Nasional, kita putarkan film dokumenter tentang badak. Nah, dari situ kan otomatis orang-orang juga bisa tahu ya gitu. Oh, ini badak Jawa seperti begini, seperti apa gitu. Kalau update berapa
apa setahun sekali kah atau berapa bulan sekali Ya, jadi kita visual itu? di akhir tahun biasanya. Jadi kita kan periode monitoring badak Jawa itu kan setahun tuh. 1 tahun. Dari periode. awal tahun sampai akhir tahun. Nah, di akhir tahun itu kan penyusunan laporan. Dari situ kan kadang-kadang kita mengadakan rilis juga ya, rilis hasil monitoring. Wah, disitulah kita tampilkan. Ini kelahiran baru misalkan. Di tahun 2021 ada 5 kelahiran baru. Jantannya 2, betinanya 3 misalkan. Kita tampilkan tuh induknya siapa, anaknya siapa gitu. Jadi di laporan itu lengkap. Gitu. Masing-masing badak diberi nama ya? Ya. Ada ID-nya. Ada ID-nya. Jadi ID-nya. memang kenapa itu dilakukan seperti itu untuk memudahkan kita membedakan individu A dengan individu B. Karena kalau kita tidak melakukan itu kita pusing sendiri gitu. Makanya setiap badak itu kita lihat nih, kita kalau bahasa Sunda mah ditelak-telak gitu kan. Mana nih si individu A, ciri penciri yang khususnya mana, baru kita jadikan patokan untuk identifikasi. Kasih nama A misalkan. Kemudian ada lagi badak berikutnya, dia punya penciri yang beda dengan itu, kasih nama B, terus sampai ada 76 ekor seperti itu. Iya. Kalau sejauh ini dari upaya strategi balai sendiri, Pak Dudi, apa yang jadi hambatan di lapangan ataupun ada hambatan secara kebijakan yang sehingga upayanya belum maksimal dilakukan gitu? Ya, kalau kita mengacu kepada potensi sumber daya manusia, Taman Nasional Ujung Kulon ini tidak berbeda dengan beberapa tahun lalu ketika masih banyak petugas-petugas kami yang di lapangan. Tapi lambat laun petugas-petugas kami sudah mulai senja usianya. Saat ini dari ketika saya datang ke sini masih 119, sekarang sudah tinggal 73 lagi potensi sumber daya manusia yang statusnya PNS. Di lapangan sendiri kami memiliki sekitar 84 tenaga kontrak yang memang sehari-hari ikut menjaga kawasan yang terbagi atas seksi wilayah dan resort-resort di lapangan. Itu menjadi salah satu ujung tombak di lapangan yang memang sehari-hari menjaga wilayah teritorial Taman Nasional Ujung Kulon. Jadi ada 16 resort, ada 3 seksi di lapangan yang memang bertugas melakukan monitoring di lapangan. Termasuk juga sebagian dipekerjakan sebagai tenaga monitoring badak dan petugas pengamanan kawasan juga di sana seperti itu. Nah, kami terus berupaya bermohon kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mencoba menambah kembali sumber daya manusia yang masih muda-muda yang mau berjuang, mau melibatkan diri dalam kehidupan di Taman Nasional Ujung Kulon. Karena sebagian besar itu kelihatannya perlu polesan tangan-tangan muda. SDM-nya kategori khusus ya. Ya, seperti itu. Tingkat pendidikan rata-rata kalau berdasarkan klasifikasi pegawai yang ada di tempat kami bekerja ini adalah sekolah kehutanan menengah atas, sekolah kejuruan. Kalau dulu istilahnya SKMA. Jadi SKMA dan rata-rata mungkin pegawai-pegawai yang di sini yang memiliki kemampuan teknis yang merupakan lulusan dari kuliahan yang sifatnya teknis sekali gitu untuk kehutanan sendiri. Karena bukan hanya pikiran, tapi kita harus punya mental yang kuat juga untuk hidup bisa bertahan di lapangan seperti itu di kawasan Taman Ujung Kulon ini. Karena di samping mampu bertahan di hutan, kita juga harus survive, harus bisa berenang, harus bisa segala macam. Harus lengkap lah kita punya kemampuan di Taman Nasional Ujung Kulon. Beda lagi dengan Taman Nasional yang berada di sekitar daratan ataupun pegunungan seperti itu. Di sini harus serba survive, harus jago mancing juga kan seperti itu. Untuk kalau habis makanan survive di lapangan. Nggak ada minimarket. Iya, nggak ada minimarket ya, nggak ada kayak seperti jadi itu. Harus seperti itu. Jadi ke lapangan juga harus bawa logistik, harus bawa pikul beras atau segala macam itu yang bisa dilakukan oleh kawan-kawan di sini. Nah sekarang sih udah mending ya, ada handphone, ada komunikasi diantar juga oleh kapal kita yang memang setiap bulan melakukan shift kerja ya, itu diantar juga tiap bulan 15 hari sekali mereka antar drop
drop pulang seperti itu yang ke pulau-pulau itu memang cukup cukup membuat kita memiliki resiko yang cukup tinggi bagi karyawan-karyawan di TNUK ini. Harus punya mental yang kuat. Saya pikir itu yang terutama itu di situ, mental yang kuat di situ. Berhadapan dengan alam langsung alam liar ini. Seperti itu, ya nggak bisa ditanya kan seperti itu kalau di lapangan itu kan. Jalan-jalan, pikul logistik apa segala macam. Nah itu menjadi salah satu kelebihan kawan-kawan di TNUK ini memang survive-nya cukup tinggi dan mereka mampu bisa bertahan dan memang asik ya mereka mengerjakan seperti itu di makanya Yayasan Alabama juga masih sangat konsen kayaknya. Jadi bukan hanya SDM PNS tadi yang punya kepedulian, ternyata masyarakat elemen masyarakat di luar juga masih tetap peduli ya Kang Yosep. Kalau kita sih memang bukan orang teknis ya Kang Ican, artinya memang kita tidak masuk ranah langsung di spesies badak Jawa. Cuma support kami memang bersama mitra kami juga dari Planet Urjong di Prancis. Berkonsentrasi memang di pendidikan ya Kang Ican. Bagaimana tadi menyambung dari Kang Dudi ya berbicara akhirnya kaderisasi gitu. Kalau misalnya gini Kang Ican, orang semakin tidak peduli mungkin makin acuh ke sana gitu. Nah barangkali walaupun misalnya mereka tidak berminat misalnya menjadi bagian atau PNS kehutanan di TNUK, minimalnya ketika mereka berkunjung ke sana, berkunjung ke Taman Nasional Ujung Kulon, tahu gitu apa yang harus dilakukan dan tahu batasan-batasannya, mana sih yang boleh, mana yang nggak boleh. Nah itu yang mungkin yang kita dorong nih Kang Ican. Sebenarnya kita memberikan edukasi ini kepada masyarakat secara formal dan itu memang menjadi bagian perubahan mindset lah. Kita mendorong perubahan mindset di masyarakat. Minimalnya ketika mereka masuk kawasan tahu gitu hal yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan. Iya. Tentunya menjaga Taman Nasional Ujung Kulon, menjaga habitat, garis besarnya menjaga lingkungan sebenarnya supaya tetap terjaga gitu. Betul. Karena kalau lingkungan habitatnya terganggu, badak juga akan merasa sudah tidak ada tempat nyaman lagi gitu. Gitu ya. Saya nggak tahu Kang Ican, mungkin ini ya kalau dengar cerita teman-teman sih terkait badak Jawa juga termasuk makhluk yang cepat stres ya Kang Yayus. Ya, sensitif. Gitu. Jadi semakin banyak kunjungan dan nampak orang malah semakin bikin kondisi spesies ini bermasalah malah ya. Iya. Kawan fakta, ternyata luar biasa tadi perbincangan kita soal bagaimana Taman Nasional Ujung Kulon harus tetap kita jaga. Upaya perlindungan terhadap spesies badak Jawa ini menjadi perhatian bagi kita semua dan khususnya Balai Taman Nasional Ujung Kulon yang punya tanggung jawab PR besar nih selaku operator maupun juga regulator gitu ya. yang punya tugas khusus menjadi Tarsannya gitu ya. Ranger ya, yang harus menjaga hutan kita khususnya di Taman Nasional Ujung Kulon tetap terjaga sehingga spesies badak Jawa yang hanya ada satu-satunya di dunia ya. Hanya satu-satunya di dunia ada di Taman Nasional Ujung Kulon dan mudah-mudahan ini 76 ini masih terus bertambah kira-kira. Udah kelihatan ada potensinya bertambah ya? Yakin bertambah. Belum diekspos atau belum? Belum. Atau sudah ada sebenarnya? Sebenarnya waktu ada kunjungan Pak Wamen. Oh gitu ya. Sudah ada bocorannya. 2002. Atau ikut persalinannya. Kan kemarin waktu Agustusan ya Pak Wamen mengadakan upacara di kita di Taman Nasional Ujung Kulon. Ini sekaligus momen Hari Badak Internasional, kabar gembira kan buat Hari Badak Internasional, ternyata bertambah badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon. Oke kawan fakta, itu tadi perbincangan kita dengan Kang Yosep dari Yayasan Alabama, Pak Dudi, Pak Yayus dari Balai Taman Nasional Ujung Kulon tentang perkembangan badak Jawa dan Taman Nasional Ujung Kulon seperti apa saat ini. Nanti setelah ini kita akan bicara dengan dukungan dari dunia internasional, dari kalangan elemen masyarakat tapi dunia internasional, khususnya dari negara Prancis yang sengaja hadir ke Ujung Kulon atau wilayah Balai Taman Nasional Ujung Kulon untuk mengetahui perkembangan badak Jawa seperti apa. Nanti kita berbincang dengan mereka setelah bapak-bapak yang
ganteng-ganteng ini. Terima kasih Pak Dudi. Siap, sama-sama. Pak Ya, Yus, terima kasih banyak. Siap, Kang Yesen. Siap. Ya, Pak Syed. Kawan kita sambung lagi di sesi berikutnya bersama kawan-kawan dari Prancis. Terima kasih. Rolling, 1, action. Kawan Fakta, setelah kita ngobrol berbincang tadi dengan Balai Taman Nasional Ujung Kulon, selaku operator dan regulator di Taman Nasional Ujung Kulon, sekarang sesi selanjutnya kita kehadiran dari pegiat lingkungan dari dunia internasional ya, pemerhati lingkungan mungkin ya, dari lembaga donor internasional, kebetulan dari Prancis, saat ini sedang ada di Taman Nasional Ujung Kulon bersama Yayasan Alabama Indonesia dan kawan-kawan di sini. Kita langsung saja pengen mendengar persepsi kalangan internasional terhadap badak Jawa maupun Taman Nasional Ujung Kulon. Kang siapa? Mul. Kang Mul sebagai perantara lah ya. Iya, oke. Nah, yang nanti menyampaikan. Iya. Mbak siapa kita? What is your name? Your name? Selamat sore, nama saya Agat. Agat, yes. Sudah bisa bahasa Indonesia namanya Agat. Ya, kebetulan beliau sedang hadir di sini, salah satu bagian dari peringatan Hari Badak Internasional ya. Ingin melihat sejauh mana kondisi badak Jawa. Jadi kamu kehadiran di sini seperti apa jelaskan? So at this time, the presenter is telling us about this day is in commemoration of World Rhino Day, and then as representative of international organization and also supporting from the local NGO like Alabama, what is your impression or your perception about Javan Rhino and also Ujung Kulon National Park? Okay. So maybe I can start by presenting Planet Urgence a little bit and how we work with local actors. Yes, yeah. Do I let you translate or? Jadi dia mungkin akan menjelaskan tentang organisasinya dan juga mungkin akan berkaitan dengan tadi yang ditanyakan tentang persepsi atau pandangan terhadap badak dan tentang ini ya program yang dilakukan. Yes. So I work for Planet Urgence, which is an international NGO that was founded in the 2000 in Paris. Our headquarters are in Paris, but we have delegations all over the world. And our goal is to give the possibility for local actors to act for the preservation of the environment. Do I let you translate or? Ada bekerja untuk organisasi Planet Urgence berkantor pusat di Paris, dibentuk pada tahun 2010 dan 2000, right? 2000 dan mempunyai tujuan untuk penyelamatan lingkungan secara umum dan punya kegiatan di berbagai negara di Afrika, di Asia dan juga di Amerika Selatan. And so since 2020, we have been working with Alabama for the project Mercy to preserve the mangroves and the Javan rhino in Western Java.
So this project is very important to us because it contributes to the protection of the forests, the mangroves, and also the biodiversity generally, which is at the core of what we do in our projects. Sejak tahun 2020, Planet Urzong bekerjasama dengan lembaga lokal yaitu Alabama dengan proyek namanya Mercy. Mercy datang dari Mangrove Ecosystem Restoration and Japan Rhino Conservation in Indonesia. Itu berkaitan dengan konservasi ekosistem mangrove dan badak Jawa, dan program atau proyek dilakukan di bagian barat dari Pulau Jawa, dan ini merupakan hal yang sangat penting bagi Planet Urzong karena badak ini merupakan salah satu kekayaan biodiversity ya, dan ini menjadi hal yang sejalan dengan visi misi dari Planet Urzong. Yes, during all our throughout all of our projects, we really try to encourage synergies at the local level, especially between local governments, entities, and also civil society organizations. So, for example, the work that Alabama is doing with the Ujung Kulon National Park is really at the core of what we do as an actor, as an international actor, to encourage this kind of synergies between local actors, especially for the preservation of threatened species like the Javan rhino. Ya, cara kerja dari Planet Urzong ini dan lembaga lokal adalah memberdayakan atau meningkatkan kapasitas dari lembaga lokal. Dalam hal ini partner lokal Alabama, tapi juga komponen yang lain seperti masyarakat lokal, kemudian lokal government atau pemerintahan lokal, dan secara khusus kalau Ujung Kulon ini kan Taman Nasional yang punya punya otoritas, sehingga kerjasama antara Alabama dengan Balai Taman Nasional menjadi sangat penting, dan ini sangat bagus karena spesies badak Jawa ini merupakan salah satu spesies yang sangat sangat terancam, langka, dan kalau endangered species atau satwa langka yang sangat terancam kepunahannya. So because this project is fighting for the preservation of the biodiversity and is taken by local actors, Planet Urgence is really proud to be supporting this project. To support this project, we try to do some fundraising to support financially the project, but not only. We also provide some capacity building for the organization and to provide a global general strategy to make sure that the project is stable and secure in the long term and acts both for the preservation of the environment and also the development of the local communities. Kegiatan ini, proyek ini dilakukan oleh lokal aktor atau aktor lokal, dalam hal ini adalah Alabama dan juga oleh masyarakat. Karena itu Planet Urzong sangat bangga, dan karena itu sebagai aktor internasional juga melakukan berbagai upaya, misalnya penggalangan dana, fundraising, dan juga mendukung bagaimana strategi pelaksanaannya sehingga apa yang diprogram, direncanakan ini bisa berjalan dengan baik, dan terutama lagi bahwa ini selain dukungan dana juga pengembangan kapasitas dari partner lokal itu menjadi perhatian yang penting bagi organisasi kami. Cukup dulu. Itu tadi kawan fakta penjelasan soal kehadiran lembaga Planet Urzong. Ya. Planet Urzong dari Prancis, ya. Pemerhati lingkungan ya, organisasi yang peduli terhadap lingkungan, yang sudah berkeliling ke mana saja di wilayah. Kalau yang di daerah sini baru tiba kemarin ya. Oh, baru tiba. Tadi di mana tuh, di Ciseket sama Cibungur, tapi besok masih melanjutkan lagi, kemudian akan ketemu dengan kantor-kantor dinas di Pandeglang, dan berikutnya kita juga akan masuk ke dalam Taman Nasional di Ujung Kulon, di Handelem, dan akan lama stay in here. How long you will be here in
Less than 2 weeks. Kurang dari 2 minggu. Ya, mudah-mudahan good. Apa namanya, holiday ya, sekalian holiday, sekalian liburan ya. Yeah. Di Indonesia. Yeah. We hope that you have something like holiday time while working. No. Thank you. Bekerja dan berlibur atau berlibur dan bekerja. Itu saja kawan fakta. Nanti kita minta statementnya khusus langsung dari Mbak Agat. Mbak Miss Agat. Mbak Jawa ya. Miss Agat. Soal bagaimana apa namanya keindahan alam Ujung Kulon nanti setelah melihat apa ya wilayah Ujung Kulon langsung gitu. Statementnya terkait dengan upaya masyarakat Alabama bersama masyarakat dan Balai Taman Nasional Ujung Kulon dalam menjaga kelestarian Taman Nasional maupun Badak Jawa. Dari saya kita cukupkan kawan fakta di momen persepsi fakta kali ini. Pembicaraan spesial kita tentang Badak Jawa luar biasa bersama Miss Agat dan Pak Kang Mul. dan Kang Yosef dari Yayasan Alabama Indonesia. Dan saya Kang Ican, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hello everyone. Thank you for having me here. My name is Agathe Benfrej, and I work at Planète Urgence, which is an international NGO that has its headquarters in Paris, but has actually delegations all over the world in South America, Africa, and Asia. Right now, I'm in a mission in Indonesia with my colleagues to see the project Mercy, Mangrove Ecosystem Restoration and Javan Rhino Conservation in Indonesia. The goal of my mission is to monitor and evaluate the progress and the achievements that we've made here and work hands in hands with our partner, Alabama, to see how we can improve the project for later, focusing on plantations for 2022 and also the sustainable livelihoods that we want to project for the future. Terima kasih kepada Balai Taman Nasional Ujung Kulon yang telah membantu dan bermitra dengan kami dalam upaya perlindungan badak Jawa ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Planète Urgence dari Perancis yang sudah mensupport secara pendanaan dan peningkatan kepada kapasitas kepada organisasi kami dan secara personal maupun secara kelembagaan. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa sustainable, berkelanjutan dan saling membantu satu sama lain. Terima kasih kepada kawan fakta semua. Semoga di Hari Badak Internasional tahun ini bisa menjadi tolakan kita bersama untuk sama-sama berkolaborasi dalam upaya penyelamatan badak Jawa. Karena badak Jawa hanya kita yang punya dan satu-satunya di dunia, sehingga peran kita semua diharapkan bisa membantu dan berkontribusi dalam upaya nyata menjaga badak tetap lestari dan semakin berkembang dengan baik. So, as Planète Urgence, we're really happy to support a project that integrates the local actors like Alabama and the Ujung Kulon National Park in the conservation of their environments, the mangroves, and the biodiversity. The Javan rhino is one of the most threatened species. That's why we're really happy to support events in the project, like the World Rhino Day on the 22nd of September, that really helps to raise awareness among the local communities for the preservation of this species. So, thank you everyone for listening to the podcast, and salam lestari. Lestari.